teka-teki Johan Zarco aja belum ketahuan siapa yang akan menggantikan posisinya, karena bisa jadi apa janjian Prima Pramak diisi sama Marc Marquez. Mungkin nggak sih? Dia berani ngambil resiko dengan ya motor yang jelek dan gak kompetitif. Itu hebat sih. Semoga berhasil Pak Zarco. Kita tunggu kiprahnya di Alsiar Honda. Good luck. Hai, aku Lucy Wiryono, selamat datang di Pedok Talk. Dan seperti yang kalian sudah bisa lihat, aku hari ini beda lokasi syutingnya. Biasanya ada di studionya Glamour Auto Boutique dengan mobil-mobil keren yang ada di belakang aku, koleksinya Glamour atau koleksinya Ducati Indonesia. Biasanya ada Panigale V4S lah. Minggu lalu ada Monster SP yang disangkain aku pakai green screen, padahal itu beneran. Ada juga Street Fighter. Jadi hari ini di belakang aku adalah pohon Kamboja dengan langit yang biru karena aku sedang berada di Bali. Aduh, seneng banget ya kalau liburan. Sayangnya hari ini aku cuman kerja aja di sini. Jadi aku bener-bener cuman semalam di Bali, datang kemarin, terus udah gitu hari ini aku udah siap-siap untuk kembali ke Jakarta lagi. Ntar kalian kangen kalau aku lama-lama di Bali ya kan? Kita langsung saja mulai karena meskipun nggak ada race di weekend kemarin, banyak yang bisa kita bicarakan, termasuk kita harus bersiap-siap karena ini udah masuk ke race weekend. Udah siap? Kita langsung aja geber dan gaspol di segmen 1 dengan News Flash. Oke, ini adalah segmen 1 yang berisi berita yang hangat. Ini berita yang hangat apa ya? Banyak sih sebetulnya, karena ini menjawab teka-teki puzzle-nya Ducati. Jadi kan kemarin itu sebetulnya kita semua lagi pada fokus untuk ngelihat siapa yang kira-kira akan mengisi kursinya Johan Zarco di Prima Pramak. Terus masih nebak-nebak antara Franco Morbidelli atau mungkin Marco Bezzecchi. Nah itu tuh belum dikonfirmasi akhirnya siapa yang akan mengisi di mana gitu kan. Tapi udah ada berita yang mengkonfirmasi siapa yang tidak akan naik ke kelas MotoGP. Kan sempat kedengeran 2 nama, ada Jack Dixon sama Tony Arbolino yang katanya mereka ini diplot untuk bisa menggantikan posisi Fabio Di Giannantonio di Gresini Racing. Tapi news flashnya adalah dimulai dengan Tony Arbolino yang sudah mengkonfirmasi bahwa dia akan tetap bertahan dengan Marc VDS untuk musim 2024. Terus Jack Dixon juga akan tetap bertahan dengan Astar Team di kelas Moto2 di tahun 2024. Jadi udah bisa dikonfirmasi bahwa 2 rider ini tidak akan naik kelas ke kelas MotoGP. Meskipun sebetulnya bukan berarti mereka nggak akan naik loh. Karena inget nggak, kalau nggak salah waktu itu Alex Marquez tahun 2020 dia itu masih kontrak sama Marc VDS juga, tapi ternyata dipanggil sama Honda untuk mengisi posisi di Repsol Honda. Jadi deh tuh mereka akhirnya bareng Marquez bersaudara, Marc Marquez dan juga Alex Marquez gitu. Jadi ya bisa jadi seperti itu. Nggak tahu juga ya, tapi yang pasti sejauh ini dengan adanya perpanjangan kontrak Tony Arbolino dan juga Jack Dixon, artinya mereka bertahan di kelas Moto2. Nah selanjutnya Gresini, jadi gimana dong ya? Nah ini menarik nih. Gresini Racing itu ada yang memberikan usul, yaitu Speedweek. Speedweek nih nggak tahu gimana, pokoknya aku nggak tahu ya dia dapat bisikan dari mana. Dia tuh bilang kayaknya bisa jadi kalau nggak Marc Marquez, Joan Mir yang bisa mengisi posisinya Fabio Di Giannantonio. Kan aku pernah bilang tuh di Pedok Talk di episode yang sebelumnya, yang pasti Marc Marquez dan Joan Mir itu nggak akan kemana-mana. Karena denda yang dibayarkan kalau mereka mau keluar dari Repsol Honda sebelum masa kontraknya habis itu akan gede banget. Tapi aku nggak tahu nih gitu, mungkin Honda akan membuat semacam elimination round juga. Jadi siapa yang penampilannya lebih bagus boleh meninggalkan Honda, meskipun itu kayak nggak mungkin sih. Tapi yang nggak tahu. Tapi yang pasti yang mengeluarkan bisik-bisik ini adalah Speedweek. Jadi dia meramalkan kalau nggak Marc Marquez, Joan Mir yang akan mengisi posisinya Fabio Di Giannantonio. Nah, Fabio Di Giannantonio sendiri gimana? Waktu ditanya, dia bilang, ya pokoknya aku sekarang nggak mikirin deh jauh-jauh. Aku mikirinnya adalah gimana supaya bisa race dengan baik dan menghasilkan hasil race yang sebaik-baiknya supaya ya udah mengamankan posisinya dia. Tapi dia tuh orangnya kayak ya udahlah santai aja diperpanjang. Alhamdulillah kalau enggak juga ya udahlah gitu. Tapi dia nggak menanggapi terlalu jauh sih gitu. Dan
waktu ditanya planningnya apa, dia juga bilang ya pokoknya sekarang aku fokus sama melakukan race sebaik mungkin dengan sisa seri yang ada gitu katanya. Oke, lanjut. Kalau aku sih jadi tebak-tebakan ya sebetulnya. Caturnya Ducati ini memang menarik banget karena teka-teki Johan Zarco aja belum ketahuan siapa yang akan menggantikan posisinya, karena bisa jadi apa janjian Prima Pramak diisi sama Marc Marquez. Mungkin gak sih? Aku nggak tahu juga sih. Tapi apakah mungkin juga Pedro Acosta, karena ini kan yang lagi nggak punya posisi, yang nggak punya slot itu sebetulnya KTM. KTM. Jadi KTM itu sebetulnya ridernya banyak, tapi nggak punya slot untuk nambah motor. Sempet ada yang bilang juga bahwa kayaknya sih bisa jadi, siapa tahu Pedro Acosta justru dipinjemin ke Grace ini sebagai loan. Waktu itu Mas Joni udah pernah bilang kan, pokoknya Pedro Acosta tuh kenapa harus naik ke kelas MotoGP, karena KTM nggak mau Pedro Acosta diambil sama pabrikan lain. Jadi mungkin kalaupun dia naik ke Ducati, itu pun juga berdasarkan pinjaman as a loan. Mungkin, nggak tahu juga. Untuk Marco Bezzecchi, mungkin keputusannya baru akan kita dengar di dekat-dekat seri Catalunya ini. Biasanya kan kalau hari Kamis itu ada media day, ada hari yang biasanya tuh banyak pengumuman tuh gitu, ada press conference segala macam. Bisa jadi dia akan mengeluarkan pernyataan apakah dia akan bertahan dengan Muni VR46 atau dia akan pindah ke Prima Prama. Tapi kalau dari kode-kodenya Valentino Rossi sih, maaf ya ada truk lewat. Kalau dari kode-kodenya Valentino Rossi sih kayaknya dia akan bertahan di Muni VR46, begitu ceritanya. Kemudian ini juga ada berita yang nggak berhubungan dengan bursa transfer alias silly season MotoGP 2024, tapi ini aku agak sedikit kaget. Jadi kalian pasti juga tahu bahwa masalah track limit ini kan memang menjadi kontroversi banget. Ingat nggak, Brad Binder aja bahkan kemarin sempat diturunin posisinya gara-gara ngelanggar track limit. Terus waktu itu Pecco Bagnaia pernah juga menjadi kontroversi, katanya dia melanggar track limit kata orang-orang, tapi sebetulnya James Stewart tidak melihat itu dan tidak mengaktifkan sensornya juga, makanya akhirnya dia aman. Nah tapi singkat cerita, menurut aku memang track limit ini jadi kontroversi banget deh gitu, apalagi James Stewart yang kontroversi banget kan. Akhirnya kayaknya ya Jerez ini semacam memberikan solusi untuk kontroversi ini. Solusi ya, karena solusinya gila banget sih. Mereka itu bikin curb. Curb itu adalah bagian yang ada di samping track, tahu kan? Nah biasanya tuh rider tuh suka ngambil dari situ. Nah itu tuh yang namanya suka ngelanggar track limit tuh di situ. Nah gilanya menurut aku, desain curb yang dibuat di Jerez, yang direvisi di Jerez ini, bentuknya serem banget. Ini dia bentuknya, kalian lihat ya. Aduh, ini parah sih. Karena aku tuh kalau ngeliat ini malah aku langsung mikir, ini sih bisa matain tulang. Bahkan kemarin aku ngeliat di tweetnya Matt Oxley waktu dia masih berkompetisi, dia bilang, aku ingat banget, ini rider-rider di angkatan aku bilangnya ini adalah Dragon's Teeth alias gigi naga. Dan itu bisa menjadi, yaitu bone breaker, bisa matain tulang. Iyalah, kebayang gak sih dengan kecepatan yang lebih dari 200 km per jam, bahkan kadang-kadang kalau lagi braking itu dari 300 ke 100, atau mungkin aku nggak tahu di bagian mana tuh ya, tapi emang nggak semuanya, ada di bagian-bagian tertentu aja. Itu kebayang kan kalau motor tuh kena itu dan langsung, aduh udah deh, pokoknya aku serem gak bisa ngebayangin. Tapi yang pasti ini budgetnya sudah dihabiskan 150.000 euro untuk bisa membuat curb desain baru ini. Nah memang banyak jurnalis yang bilang desain curb di Jerez ini terlalu agresif lah gitu. Tapi pertanyaannya adalah, aku tahu pasti kalian akan nanya, kenapa di Jerez sih mbak? Kenapa nggak di sirkuit lain gitu? Nah alasannya konon Jerez ini adalah sirkuit yang mencatatkan pelanggaran track limit yang paling banyak, diterapkan di situ. Setelah Jerez mana lagi? Ternyata akan langsung diterapkan juga di Lusail, Qatar. Serem banget gak sih? Menurut kalian gimana? Silahkan kalau mau ngasih pendapat, tulis aja di kolom komen, oke? Aku tunggu ya, menurut kalian oke, bisa menjadi solusi, atau justru ini akan membahayakan buat rider-rider MotoGP? Tulis di kolom komen, oke? Nah itu tadi berita-berita hangatnya. Pokoknya nanti kalau ada lagi, terutama tentang silly season, tentang bursa transfer rider MotoGP 2024, akan aku update lagi. Sekarang kita akan langsung masuk ke segmen selanjutnya.
ini Bali, langitnya biru sih, aku suka banget, tapi yang panas banget, but aku harus bikin di sini, meskipun aku ditemani dengan suara-suara mobil dan truk dan motor-motor, karena ini tuh di sini udah jam 3, berarti udah siap-siap orang-orang menuju ke arah Canggu, ke arah Seminyak untuk mencari tempat yang paling cakep buat melihat sunset. Aku lihat sunsetnya di airport lah, mau di mana lagi. Oke, nah segmen yang kedua ini adalah tentang pendapat aku tentang silly season 2024. Nah, jadi ini yang menarik adalah tentang kepindahan Johan Zarco dari Prima Prama ke Alciar Honda. Jadi banyak orang yang bilang gini, Zarco ngapain sih? Kan bahkan dia aja belum pernah menang di MotoGP. Kok ya sekarang dia justru udah dapat motor yang kompetitif banget, best bike on the grid. Kemudian dia mendapatkan tawaran dari Alciar Honda yang motornya apa? Jelek. Betul kan? Jadi kenapa kok dia malah mau terima tantangan itu dan dikontrak 2 tahun? Masalahnya di mana dan kenapa? Justru padahal dia belum mendapatkan kemenangan, kok ya berani banget justru dia pindah ke Alciar Honda. Nah, kalau menurut Alex Marquez, dia bilang, ya good luck sih, selamat Pak Zarco, semoga beruntung. Ya buat dia keputusan yang sangat berani dilakukan sama Johan Zarco, karena dia bilang, ya aku sih nggak terlalu mendapatkan support yang gimana-gimana ya waktu aku dulu di sana. Terus udah gitu dengerin juga kayaknya nggak juga. Jadi menurut Alex Marquez ini merupakan tantangan yang sangat berat untuk Johan Zarco. Tapi ada satu pendapat yang menurut aku memberikan perspektif lain, yaitu dari Luca Marini. Luca Marini bilang tentang kepindahan Johan Zarco ini adalah sesuatu yang sangat baik. Sangat baik buat siapa? Sangat baik buat Honda tentunya. Dan sangat baik juga buat Johan Zarco untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang rider yang memang juga bisa mengembangkan motor, karena itu kan selama ini fungsinya dia di Prima Prama. Kalau Honda beneran dengerin dia. Dan lucunya, bukan lucu sih, menariknya pendapat Luca Marini ini adalah dia bilang bahwa ini Honda kayaknya cuma butuh waktu 1 tahun untuk bisa bounce back, untuk bisa mendominasi lagi. Ya mungkin mendominasi enggak sih, tapi untuk bisa kompetitif lagi dia kayaknya cuma perlu waktu 1 tahun untuk bisa recovery. Jadi kalau misalnya Honda benar-benar mendengarkan apa katanya Johan Zarco, itu akan bagus banget. Jadi semoga ya Nis, kalau nggak Zarco, siapa lagi? Ya dong. Lanjut, kalau Nakagami juga punya pendapat yang bagus lah gitu tentang kepindahan Zarco. Iya lo mempermudah pekerjaannya dia juga, ya nggak sih? Kalau Nakagami justru dia punya pendapat dengan kedatangan Johan Zarco ke Alciar Honda, itu efeknya mungkin bisa sama dengan KTM yang mendatangkan Jack Miller dari Ducati ke KTM. Jadi ya pastinya akan bisa dapat banyak feedback, akan bisa mendapatkan banyak hal yang baik dengan kepindahan Johan Zarco itu. Kalau menurut aku gimana? Kalau menurut aku, sepertinya Johan Zarco memang butuh tantangan baru. Bahkan dia juga pernah bilang bahwa ya habis antara Prima Prama, Ducati sama Alciar Honda dalam payung besarnya gitu ya. Honda lebih menginginkan dia bilang gitu, karena aku dapat kontrak 2 tahun dengan harga yang juga lebih tinggi, sementara Ducati cuma nawarin dia kontrak 1 tahun. Tapi memang menarik sih gitu, berani banget, dia benar-benar punya nyali kalau aku bilang, karena dia bukan hanya memilih untuk convenient dengan mendapatkan motor yang udah enak dan udah nyetel banget, tapi justru dia berani ngambil resiko dengan ya motor yang jelek dan gak kompetitif. Itu hebat sih. Good luck, aku juga ikutan seperti Alex Marquez bilang, semoga berhasil Pak Zarco, kita tunggu kiprahnya di Alciar Honda, good luck. Oke, kita lanjut ke segmen selanjutnya, karena ini juga seru, momen tebak-tebakan. Yuk. Oke, ini adalah race week, saudara-saudara. Jadi jangan sampai lupa, jangan sampai kalian ketinggalan. Nggak mungkin sih, aku yakin banget kalau kalian yang suka MotoGP nggak akan mungkin ketinggalan segmen ini. Tapi sebelumnya, jadi aku tuh mau bikin prediksi tentunya, karena kan kita harus masukin prediksi ke MotoGP Guru, betul? Tapi sebelumnya, aku mendedikasikan, ini adalah segmen khusus pendapat kalian tentang apa yang terjadi di F1. Mau marah ya? Mau marah ya? Biarin. Soalnya, guys, maaf banget ya, kemarin race di Zandvoort itu seru banget, aku suka banget. Dan bukan hanya aku yang suka, tapi kalian harus tahu bahwa Max Verstappen itu sehebat itu.
Kemarin dia meraih kemenangan yang ke-9 kalinya secara beruntun. Kenapa aku bikin segmen khusus ini? Enggak, aku nggak akan ngebahas race-nya, tapi aku pengen kalian memberikan pendapat. Kita mulai dari F1, nanti pas selesai seri Catalunya, aku juga pengen kalian ngasih highlights kira-kira menurut kalian apa yang paling seru di race Catalunya di weekend nanti, oke? Jadi ini contohnya. Nah, ini dari Sylvia Sumitro. Thank you so much Sylvia. Ini kira-kira kamu nih, inspirasinya dari kamu aku bikin segmen khusus ini. Jadi kalau katanya Sylvia, aku bacain ya. Sylvia itu bilang, wait, aku buka dulu. Oke, Sylvia bilang, mana tadi postnya? Ini. 1, Max nyetir kayak orang kesurupan. Jarak 11 detik dipangkas in no time. Yang kedua, Max balapan di luar angkasa bukan di bumi. Iya, karena dia kayak gravitinya beda gitu sama yang lain. Kesel banget ya. Yang ketiga, Max terbang diangkat sama alien karena bannya nggak habis-habis, Kak. Karena terbang, bannya nggak nempel aspal, makanya bannya awet. Yang lain udah ganti ban, dia nggak perlu ganti ban sampai cuaca memaksa untuk ganti ban. Karena udah ekstrim, jadi udah tiba-tiba hujan deras, jadi dia terpaksa harus ganti ban. Itu pun dia bisa 2 kali pit stop dalam waktu berdekatan dan gak kesentuh sama sekali. Betul, itu aku nonton dan itu aku dari yang kayak ayo kejar, cuman gak bisa. Gila, Max Verstappen gak terkejar. Nah selanjutnya ini juga ada dari pendapatnya Puputiana, thank you ya udah ngirimin juga. Kalau Max katanya jangan ditanya secara home race, nyamain rekor, tinggal tungguin aja. Ya benar-benar tinggal nungguin jadi world champion ya. Tapi Zandvoort, Anda luar biasa. Sayangnya Ceko kena penalti. Kalau enggak, Red Bull bisa double podium. Iya sayang banget tuh. Jadi akhirnya karena dia speeding di pit lane, akhirnya dia dapat penalti. Akhirnya Pierre Gasly deh. Terus ada juga dari Putro yang selalu setia di paddock. Nah ini dia highlights dari Zandvoort GP versi aku. Max Verstappen udah lah ya, nggak bisa di-compare sama driver lain. Ferrari seperti biasa, mereka punya cara sendiri untuk menghibur tifosi. Oh my god, such dark jokes loh kamu. Bisa-bisanya mereka nyuruh Leclerc untuk pit, tapi ban nggak siap. Sampai di post sama Livio Supo. Jadi ada satu account di MotoGP di Instagram gitu, dia bilang katanya bahkan Vasseur sendiri bilang bahwa ini kayaknya mekaniknya F1 masih dalam holiday mode, jadi belum bangun. Hello Ferrari. F1 seenggaknya nggak terlalu kejam buat Liam Lawson, malah sempat duel sama Charles Leclerc. Betul. Entah ada apa dengan Alpine-nya Abang Pierre Gasly karena kencang banget. Iya bener. Pierre Gasly, meskipun sayangnya kemarin aku tuh nungguin banget Daniel Ricciardo, tapi ya kan dia tangannya patah gara-gara menghindari tabrakan dengan Oscar Piastri. Baiknya dia bilang katanya ya it's either I hit Piastri or I hit the wall, so I choose to hit the wall. Tapi dia tangannya nggak sempet narik itu kan, jadi akhirnya dia wristnya patah. Alonso membuktikan bahwa usia cuma angka dan membalap di tim yang punyanya bapaknya teammate sendiri itu nggak berarti masih jadi pilihan kedua. Betul, malah si Lance Stroll itu dia digosipin akan keluar dari F1 dan dia akan konsentrasi menjadi petenis. What? Lance Stroll? Come on deh. Ya tapi nggak tahu ya, mungkin itu bikin dia happy kan, aku nggak boleh ngejudge. Oke, baik. Selanjutnya, ada apa sama Checo Perez yang seakan mentalnya down dan sering bikin kesalahan sendiri? Iya ya, iya sih. Ya habis kalau punya teman satu tim kayak Max Verstappen gimana dong Kak? Nah, kemudian aku tahu, kan kemarin aku di Instagram bilang, mana nih Mbak, dia ngomongin F1 mulu dong. Tapi aku tungguin nih kalian yang mau kasih prediksi MotoGP di Catalunya weekend ini, kalian gimana? Silakan loh, nih. Menurut kalian siapa? Jadi aku bikin formatnya nih, aku bikinin kalian tinggal pilih gift-nya, itu kan tinggal ketik namanya nanti gift-nya keluar. Kalian tinggal pilih poleman, sprint, siapa yang menang, sama race winner, sama most positions gain. Nanti udah kalian pilih, nanti jangan lupa, tapi jangan cuma di Instagram aja. Kalau bisa kalian ikut di motogpguru.com, terus itu kalian bikin account-nya, kalian submit prediksinya di situ. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian ikutan di MotoGP Guru, itu hadiahnya banyak banget dan penting banget. Salah satunya adalah kalau poin kalian tinggi, kalian itu bisa mendapatkan VIP Paddock Access, dan nanti kalau di akhir musim itu hadiahnya ada Ducati Panigale V4S dengan livery-nya Enea Bastianini waktu dia race di Gresini Racing. Cakep banget kan? Jadi tolong dikejar sekarang ya. Jadi gabung sama liganya Paddock Talk, tentunya liga aku, oke? Ada VIP League-nya juga, kalian bisa gabung di situ karena VIP League aku itu nggak ada limitnya. Jadi kalian bisa langsung gabung.
dan share prediksi kalian sama aku juga. Nah, kalau prediksi aku adalah sebenarnya kalau Polemannya menurut aku adalah bisa jadi Marco Bezzecchi. Tapi yang fastest di practice adalah Fabio Quartararo. Kalau sprint winner menurut aku yang akan menang adalah Jorge Martin. Masih bingung sih sebenarnya. Aduh, siapa Jorge Martin? Race winnernya Pecco Bagnaia. Ini akan menjadi redemption buat dia karena musim lalu. Ya ntar dulu, aku mau ngomongin soal musim lalu juga. Terus most positions gain aku akan naruh Johann Zarco. Aku akan naruh Johann Zarco deh gitu. Silakan ya kalian jangan lupa buat submit prediksinya. Terus sekarang aku mau ngomongin lagi tentang Catalunya. Ini dia race week. Tadi F1 udah, jangan marah-marah ya. Karena apa boleh buat, emang F1 ini seseru itu dan semenarik itu loh. Sekarang kita ngomongin tentang MotoGP. Ini adalah race week. Jadi tanggal 1 sampai 3 September 2023 kita akan menyaksikan action di Catalunya. Aku ingetin dulu tentang circuit facts-nya. Ini adalah sirkuit dengan panjang 4,66 km, lebarnya 12 meter, longest straight-nya 1047 meter. Ya, 1 kilo lebih lah gitu ya. Right cornernya ada 8, left cornernya ada 6. Kemudian, aku juga sudah menyiapkan buat kalian, udah aku kumpulin nih, supaya kalian ingat tahun lalu ada kejadian apa aja di Catalunya, tahun 2022. Nah, yang paling epic, oke. Yang pertama adalah Joan Mir. Ini salah satu yang bikin aku makin suka sama Joan Mir, karena dia luar biasa. Waktu di Catalunya 2022 tahun lalu, dia itu start dari P17. Dan dia finish di P4, 17 loh, keempat. Gila banget tuh, hebat banget sih Joan Mir. Kemudian ada juga crash di tikungan pertama, race baru aja mulai. Kemudian terjadi crash yang melibatkan Nakagami. Ingat gak? Nakagami itu dia low side, terus helmnya itu ngilu banget sih. Kena ban belakangnya Pecco Bagnaia, kemudian ada bagian motornya kalau nggak salah nyentuh Alex Rins sampai Alex Rins-nya kelempar. Pecco Bagnaia pun juga akhirnya DNF. Jadi kejadian antara Nakagami, Pecco Bagnaia, dan Rins ini adalah salah satu yang aku ingat banget dari kejadian di Catalunya tahun 2022 yang lalu. Terus apalagi yang paling diingat, pasti kalian juga ingat dong, blunder Pak RT Andorra alias Alex Espargaro. Race masih sisa 1 lap lagi. Terus dia tuh udah di P2 karena Fabio Quartararo mendominasi banget kan tahun lalu di Catalunya. Terus dia udah yes. Itu pas aku lagi ngeliat sama Mas Joni juga, kan masih 1 lagi. Itu kenapa ya? Awalnya malah aku kira dia tuh punya masalah teknis gitu. Aku kira dia punya masalah dengan motornya, sampai akhirnya dia kayak, kok dia malah kayak udahan. Oh enggak loh, dia beneran ngira itu udah final lap. Sampai akhirnya dia baru ngeh di saat dia ada Luca Marini yang masih kenceng lah gitu ya. Akhirnya baru dia ngeh, dan itu kalian juga lihat ada ekspresinya Massimo Rivola yang sempat oh my god ini kenapa, bahkan dia juga nyangkanya sama kali kayak aku, Alex Espargaro punya masalah teknis mungkin, makanya dia jadi ya udah gitu, jadi memelankan lajunya karena dia pikir udah selesai itu blundernya ya. Nah itu tadi adalah momen-momen yang tidak terlupakan di Catalunya 2022. Kemudian ini juga aku harus masukin karena Catalunya ini adalah salah satu sirkuit yang aku mimpi banget aku bisa nonton langsung MotoGP di Catalunya. Kenapa? Karena Catalunya itu memberikan memori yang terbaik MotoGP buat aku di tahun 2009. Bukan karena aku berhasil ke sana, tapi karena ada fight yang menurut aku salah satu fight yang paling keren di MotoGP. Tahun 2009, best fight menurut aku antara Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi. Ini kalian lihat, dua-duanya pas lagi ada di satu tim yang sama, di Fiat Yamaha. Itu gila sih, overtake-nya bagus banget. Dan ini yang mengkonfirmasi aku jadi fansnya Valentino Rossi sampai sekarang. Itu adalah move yang dibuat sama Valentino Rossi di corner terakhir. Karena aku pun udah mikirin bahwa ya udahlah, ini seri ini pasti punya Jorge Lorenzo. Sampai kalian lihat dong ini. Tuh, gila, ini tuh corneringnya. Makanya dia namanya The Doctor, ya kan. Itu keren banget sih, itu best fights ever. Jadi mudah-mudahan di Catalunya nanti nih tahun 2023 weekend nanti kita bisa melihat fight-fight yang kayak gini gitu, dekat-dekat, terus dari overtake-nya juga seru banget. Kemudian sekarang
MotoGP prediction juga udah. Ya udah sih sebetulnya udah aku kasih semuanya ke kalian. Mudah-mudahan kalian juga ikutan MotoGP Guru, masukin prediksinya. Jangan lupa buat gabung sama liga aku di liganya Paddock Talk, oke? Nanti linknya aku share di deskripsi deh. Aku juga mau ingetin bahwa aku juga masih punya giveaway untuk 100.000 subscriber. Jadi kerjaan kalian, kerjaan tugas kalian adalah untuk bayinya lucu banget belakang gemes. Tugas kalian adalah untuk like, subscribe, dan juga di-share dong konten aku di sosial media kalian, di Instagram boleh, di TikTok boleh gitu. Jadi silakan ajak teman-temannya buat ikutan dan juga subscribe channel ini. Pokoknya kalau begitu dengan 100.000 subscriber, aku tuh udah nyiapin t-shirt official Peko Banyaya. Terus ada hadiah apa lagi ya? Banyak sih sebetulnya. Karena kan sekarang aku lagi collab sama Ducati Indonesia, lagi ada Glamour Auto Boutique, lagi ada Two Wheelers, terus ada MotoGP Guru juga. Jadi kalian pokoknya bisa dapetin banyak hadiah. Rajin-rajinlah untuk nonton Paddock Talk, oke? Terus aku juga mau ingetin ke kalian bahwa jangan lupa untuk ikutan MotoGP Mandalika dan beli tiketnya di Ducati Indonesia, karena di zona A ini adalah zona yang terbaik. Ini adalah paket-paket nontonnya Ducati, ada yang di Grandstand 3,5 juta untuk per orang, tapi kalian juga udah bisa dapat kesempatan untuk meet and greet, dinner bareng dengan Peko Banyaya dan Enea Bastianini. Terus ada juga paket yang VIP box. VIP box ini harganya 30 jutaan. Terus juga ada paket private jet. Kalau ada duitnya, kenapa enggak ya kan? Gitu, sekali-sekali kita merasakan betapa nyamannya naik private jet. Aku juga belum pernah soalnya. Nah gitu. Dan ya udah sih, pokoknya segitu dulu. Karena sekarang aku juga udah harus siap-siap ke airport, takutnya macet. Kita akan ketemu insya Allah nanti di minggu depan setelah race di Catalunya. Mas Joni juga akan aku culik lagi. Mas Joni kalau nonton, jangan lupa ya, siapkan dirimu untuk aku ajak ngobrol lagi, dan aku gak kasih kursi. Biar netizen semua pada komen, kenapa sih kok berdiri? Kenapa sih kok gak duduk? Nih aku duduk nih sekarang, gak berdiri. Karena gak ada Mas Joni. Kalau ada Mas Joni aku strap, gak boleh duduk. Terima kasih banyak udah nonton. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kurang nyaman mungkin hari ini, tapi yang penting aku naikin konten. Kalian juga bisa melihat matahari Bali yang cerah dan juga langit yang biru. Jadi supaya di Jakarta agak sedikit seger lah ya kan. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa like, subscribe, dan kasih komen kalian di situ. Oke, sampai ketemu lagi. Bye.